Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita kembali nih di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan semoga nggak bosan ya. Dan berhubung gue memang lebih lama bekerja di dunia radio, jadi informasinya seputar radio aja deh. Gitu ya. Selama ini kan kalau orang berpikir kalau di radio itu kan hanya menjadi penyiar. Karena memang sih radio itu adalah ujung tombak dari sebuah penyiar itu adalah ujung tombak dari sebuah radio. Karena ya penyiar lah yang selalu didengar setiap hari. Jadi penyiar itu menjadi frontliner atau menjadi representasi dari sebuah radio gitu ya. Makanya radio itu pondasinya yang paling kenceng itu, yang paling kuat itu di pagi hari. Karena pagi hari itu dimana radio itu dimulai. Apabila di pagi hari itu radio itu bisa mengambil gitu ya kesempatan untuk pendengar sebanyak-banyaknya, mereka menyukai programnya di pagi hari dengan penyiar, dan masih banyak lagi gitu yang bisa yang bisa membuat simpati gitu ya dari para pengiklan. Wah, itu akan berlanjut nanti ke siaran siang, sore, sampai malam. Jadi ada yang bilang sebagai jangkarnya radio itu adalah di siaran pagi. Jadi penyiar pagi itu benar-benar gimana caranya mereka bisa mengambil mengambil hati para penggemarnya yang ada di pagi itu di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Oke, kali ini gue tidak akan menyebutkan kembali, nggak akan membahas mengenai dunia penyiar gitu, pengen jadi penyiar radio, karena udah banyak banget ya cerita-cerita mengenai penyiar radio. Nah, ada teman gue yang kemarin nanya, Mas, gimana ya, gue itu udah coba menjadi penyiar, tapi ternyata gue tuh nggak keterima gitu sampai sekarang ini. Jadi apakah itu akan menghapus keinginan gue untuk kerja di radio? Nah, itu dia yang akan gue bahas. Ada banyak profesi atau pekerjaan di dunia radio selain penyiar radio. Nah, jadi disinilah tempat kita untuk membuka wawasan dan membuka membuka pikiran kita bahwa radio itu nggak hanya cuma penyiar radio saja. Karena banyak divisi-divisi atau bagian-bagian tertentu yang memang bisa kita masuki. Mengapa enggak gitu, dari sana mungkin kita bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan, pendapatan yang melebihi dari yang lain, atau juga pengalaman, dan bisa melangkah nanti ke pekerjaan-pekerjaan yang lain di luar. Nah, untuk di dalam dulu deh, di dalam radio. Yang pertama itu adalah menjadi produser. Nah, menjadi produser radio itu memang sekarang ada radio yang memang memerlukan produser, ada yang enggak. Produsernya itu langsung penyiar radio yang bersangkutan. Memang akan lebih berat sih kalau produsernya ada penyiar radio yang bersangkutan, karena akan dituntut oleh program direkturnya setiap hari, apa sih yang harus ngomongin gitu, apa-apa. Jadi dia itu harus berpikirnya double gitu ya, udah harus siaran, harus mikir lagi materinya apa, dan masih banyak lagi. Nah, itulah susahnya kalau kita jadi penyiar merangkap produser gitu. Tapi untuk radio-radio besar nih ya, sekali lagi radio besar di kota-kota besar, mereka rata-rata untuk pagi, sore gitu ya, mereka punya produser sendiri-sendiri. Kalau udah siang itu kan bisa dihandle sendiri ya, siang gitu sampai menjelang siang atau malam gitu. Kadang malam kalau dia programnya khusus ada gitu produser lagi. Nah, produser ini memang penting banget, karena produser itu adalah otak dari keberhasilan sebuah acara, dan nanti akan dideliver oleh penyiar. Jadi menjadi produser itu mereka harus berpikir Senin sampai Jumat apa ya, topik apa yang bisa diberikan oleh penyiar agar pendengarnya itu tertarik, agar jumlah pendengarnya banyak, agar klien bisa tertarik juga. Dan itulah tugas produser. Dia tuh harus membuat rundown dari jam 6 pagi, kalau pagi ya ini dari jam pagi sampai jam 10. Dan itu harus dibuat selama seminggu. Apa nih topik seminggu, apa-apa. Tapi itu bisa tentatif dan bisa nanti tergantung apa sih berita atau juga info yang paling hot di hari itu, ternyata bisa dirubah dalam seketika juga, dan tidak saklek kalau besok harus ini, harus itu, harus itu. Tapi itu secara garis besar, produser itu harus punya rencana apa yang harus dibicarakan. Dan itu biasanya per jam. Jam ini jam berikutnya apa, jam berikutnya apa gitu kan. Biasanya ada kapsul programnya, konten-kontennya apa aja. Nah, kebayangkan jadi produser itu harus berpikir keras untuk membuat topik-topik apa, cerita-cerita apa, konten-konten apa yang bagus untuk di pagi hari gitu. Nah, kebetulan gue dulu kan pernah jadi produser juga Delta FM. Dulu gue pernah jadi produsernya Shanas Haq dan juga Farhan. Jadi gue tahu banget gimana hektiknya menjadi produser. Untungnya produsernya itu nggak sendiri, karena memang Radio Delta memang kemampuannya untuk membuat
bayar produser mungkin ya bisa banyak. Kalau Shanas Haq dulu Delta Indonesia ada dua, bukan Delta Indonesia tapi Indonesia Siesta ada 2 orang. Kemudian kalau Pagi Farhan itu lebih seru lagi, produsernya ada 3 gitu. Masing-masing kita mempunyai job desk masing-masing. Nah, dari produser itulah gue banyak sekali mendapatkan pelajaran bahwa ternyata memang kita itu harus berpikir kreatif gitu ya, apa yang harus kita hasilkan gitu, konten-konten agar radio ini menjadi radio yang banyak penggemarnya gitu kan. Dan itulah tugas produser. Jadi produser itu kita bisa sambil belajar kok, karena yang namanya kreativitas itu bisa kita diskusikan. Karena jadi produser kan nggak sendiri, kita juga ada teman yang lain, ada program director, ada penyiar. Biasanya akan ada meeting mingguan, apa sih yang akan diomongin minggu depan, kita akan ngomongin apa, atau nanti ada evaluasi siaran. Jadi kan kita nggak mikirin sendiri karena mikirinnya banyak. Nah, itulah kerjaan menjadi produser. Dari produser radio, wah kalau lu udah punya gape banget, udah pengalaman jadi produser radio, lu bisa ngelamar jadi produser TV. 11-12 sih sebenarnya kreativitas, cuma medianya ya beda gitu. Kalau radio kan suara, audio. Sedangkan kalau TV kan visual dan audio juga. Jadi kita harus kreatif buat program-programnya. Kalau kita udah kreatif, aduh udah gampang. Jadi produser itu nanti bisa jadi script writer, bisa jadi apa lagi ya? Pokoknya banyak pokoknya. Kalau produser ini suaranya bagus, bisa juga nanti jadi VO talent minimal untuk ngisi-ngisi iklan di dalam radio itu sendiri. Atau juga punya kerjaan di luar. Nah, jadi nggak usah khawatir. Kalau nggak ada bisa jadi penyiar, bisa menjadi produser. Nah, biasanya banyak radio-radio kalau jadi produser itu dia manfaatkan anak magang. Biasanya sih magang-magangnya itu dari kampus-kampus gitu ya, dan mereka coba untuk menjadi produser. Tapi memang sih diajarinnya memang harus full keras, ekstra keras. Tapi memang bagusnya dari radio-radio yang udah mereka yang udah ngerti gitu dunia radio seperti apa. Nah, itu baru produser ya. Kemudian apa lagi? Kemudian adalah music director. Nah, menjadi music director ini memang memiliki keahlian khusus. Sense of musicnya harus tinggi gitu. Tahu ini lagu-lagunya karakternya seperti apa, beatnya seperti apa, openingnya seperti apa. Ini cocok untuk lagu di pagi hari, siang, sore, malam. Itu adalah kecakapan yang dimiliki oleh music director. Menurut gue, musik director itu adalah talenta yang dimiliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan, oleh seseorang yang memang memiliki keahlian dalam hal mengolah rasa, bagaimana cara menempatkan lagu-lagu agar lagu-lagu tersebut menjadi hits dan menjadi terkenal gitu ya, bagi radio yang bersangkutan. Jadi setiap lagu-lagu yang ada di eranya masing-masing itu disesuaikan ya dengan karakter radio yang masing-masing. Kalau dia tuh hit atau lagu-lagu hits yang baru-baru, otomatis ya dia harus tahu gitu kan lagu-lagu baru seperti apa. Tapi kalau dia lagu-lagunya memang lagu-lagu lama tahun 90-an, 2000-an misalnya atau 80-an, otomatis pengetahuan musiknya mengenai lagu-lagu tahun itu harus tahu juga genrenya seperti apa yang akan diputar gitu kan. Dan ini adalah sebuah tantangan bagi seorang music director. Jadi music director itu memang harus punya pengalaman gitu. Tapi kita harus bisa bermain musik apapun ya, nggak harus juga. Yang pasti ya itu tadi ya, sense of musicnya itu harus luar biasa. Karena memang kalau memiliki sense of music yang luar biasa itu, wah itu akan diasah gitu. Jadi mereka tahu penempatan lagu-lagunya seperti apa, dan dia tahu ini cocok buat di pagi, sore, atau tengah hari gitu sampai malam hari. Dan termasuk juga tema-tema atau konten-konten yang disajikan di masing-masing program radio. Nah, jadi music director itulah yang nanti akan berhubungan langsung dengan recording company, kemudian berhubungan langsung dengan artis-artis yang ingin promosi gitu ya, atau juga konten-konten apa yang bisa dibuat agar konten-konten musik ya, agar radio itu lebih bervariasi dan juga berwarna. Jadi memang harus punya keahlian khusus, tapi pengalaman lah yang nanti akan berbicara. Kita walaupun minim pengalaman bukan berarti nggak bisa menjadi music director, karena yang penting kita harus banyak belajar, banyak bertanya, dan kita nggak sendiri. Karena ingat, radio itu adalah teamwork, kerjasama dari semua lini program atau divisi. Kita nggak bisa kerja sendiri. Nah, dari music director berlanjut lagi ke bagian produksi. Nah, itu penting banget. Konten-konten menarik yang dibuat, iklan layanan masyarakat, insertion, iklan komersial, dan masih banyak lagi, itu dibuat oleh bagian produksi. Bagian produksi pasti harus tahu dong tools-toolsnya produksi apa aja, alat-alatnya, aplikasinya apa aja digunakan, dan
setiap radio mempunyai aplikasi berbeda dan itu berkembang, dan bagaimanapun juga bagian produksi itu mempunyai sense of music juga yang tinggi, harus tahu sound efeknya, backsoundnya apa nih yang cocok nih, karakter ini kayaknya cocok musiknya seperti ini, sound efeknya seperti ini. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang lain termasuk kecakapan dalam hal mengolah alat-alat produksi itu yang ada meramu menjadi sebuah sajian iklan atau juga iklan layanan masyarakat atau sound yang menarik sehingga orang yang dengar dalam perjalanan itu merasa senyum. Aduh, kayaknya oke juga nih ternyata iklannya, dan masih banyak lagi. Jadi bagian produksi ini yang penting banget karena dia akan mendeliver keinginan-keinginan dari program director. Ini seperti ini, cocoknya karakternya seperti ini, penyiarnya ini yang ngisi suara, dan masih banyak lagi, dan nanti akan diolah oleh bagian produksi. Jadi kalau orang yang udah bisa main-main alat, sekarang apa ya alat yang canggih-canggih itu banyak deh pokoknya. Kalau udah bisa, gimana cara cut to cut-nya, ngolahnya seperti apa, wah itu bagian produksi ini akan dicari banget, apalagi kalau untuk PH-PH yang ada, karena mereka yang biasa buat iklan radio gitu kan, pasti akan memerlukan, apalagi kalau punya pengalaman ini ke TV juga, bagian produksi nggak hanya radio tapi TV juga, iklan komersial, TVC, dan masih banyak lagi. Itu kerjaan akan banyak banget, dan ini akan menjanjikan untuk masa depan gitu. Itu baru di bagian produksi, apalagi ya, gue cuma yang sedikit-sedikit aja ya, nggak usah terlalu mendetail banget. Yang selanjutnya adalah menjadi marketing ya, account executive. Nah, banyak di radio, ternyata account executive itu banyak yang dicari yang fresh graduate, karena mereka memang nanti akan bisa diajarkan, dilatih. Dan gue lucu banget menjadi marketing itu ya siap-siap saja untuk radio-radio tertentu yang memang strict banget, harus siap dimarah-marahin oleh account manajernya, siap dimarah-marahin oleh program director, dan masih banyak lagi karena mereka kan masih belajar bagaimana cara menempatkan iklannya, bagaimana cara untuk mendapatkan slot iklannya supaya nggak salah, menempatkan permintaan klien seperti apa, dan menjelaskan ke klien bahwa jam sini udah penuh, udah full iklannya, jam segini masih ada, dan masih banyak lagi, sampai urusan deal tawar-menawar iklan seperti apa, bonusnya apa, diskonnya berapa. Itulah kerjaannya account executive yang nanti akan mendapatkan memberikan reportnya itu langsung ke atasannya di account manager, seperti itu. Jadi menjadi account executive itu harus mempunyai kemampuan, paling nggak kita harus tahu basic radio itu seperti apa. Nah, radio tempat kita bekerja seperti apa. Jadi kalau kita tahu company profile-nya seperti apa, penyiarnya seperti apa, programnya seperti apa, dan cara kita mempresentasikan itu akan lebih gampang gitu ke klien. Cocoknya itu di program ini nih iklannya apa-apa, atau kita ngikutin kemauan klien seperti apa gitu, asalkan slot iklannya masih ada gitu kan. Dan kita kesempatan untuk bertemu banyak klien-klien besar, advertising agency besar, dan ini kesempatan juga untuk kita memperluas karir nanti, karena setelah keluar dari kawah Chandra di muka tadi, belajar radionya, marketingnya di radio A, akhirnya kita bisa melamar ke jadi marketing TV, kita bisa melamar ke jadi marketing advertising agency, misalnya kita bisa melamar jadi marketing perusahaan-perusahaan, apakah itu consumer goods atau apapun semuanya gitu ya, bisa aja gitu, karena kita udah punya pengalaman basic di dunia marketing radio tadi. Karena memang ada contoh teman gue yang awalnya dari radio, dari nol sama sekali nggak bisa marketing, aja belajar di radio, akhirnya sekarang udah jadi bos marketing di perusahaan yang sangat besar banget gitu ya, karena kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan masih banyak lagi yang dimiliki. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan channel yang ada untuk bisa berkembang karir kita menjadi lebih baik lagi di bidang marketing, karena dunia pekerjaan yang paling banyak menerima lowongan pekerjaan itu bagian marketing. Apapun sekarang orang harus menjual gitu ya. Kalau sekarang spesifik di media, radio, televisi, koran, kemudian apalagi ya media luar ruang, itu memang basicnya bisa dari radio, karena basicnya sama, mungkin implementasinya beda-beda. Jadi lo bisa jadi marketing, kalau nggak bisa jadi penyiar radio, duit lu akan lebih banyak lagi didapatkan, asalkan bisa mendapatkan klien sebanyak-banyaknya dan mendapatkan perusahaan radio yang benar-benar bisa menghargai jerih payah lu gitu kan.
Oke, kemudian apa lagi? Ya rasanya cuman itu aja. Selebihnya mungkin markom, marketing communication atau bagian promosi itu ada juga sih di sana. Dan bagian promosi ini yang kerjasama barter, kerjasama promosi apa-apa itu penting juga dan ada juga di radio. Tapi secara garis besar gue informasikan empat atau lima itu dulu, karena itu adalah pekerjaan yang bisa lu lakukan ketika lu nggak bisa jadi penyiar gitu ya, karena penyiar itu bukan satu-satunya tujuan untuk menjadi untuk menjadi pekerja atau pegawai atau menjadi bagian di sebuah radio, karena banyak bidang-bidang lain yang bisa lo masukin gitu, dan itu sama kok, kapasitasnya sama, tanggung jawabnya sama, lu juga punya kesempatan yang sama untuk berkembang dalam hal karir dan masih banyak lagi. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah berkecil hati apabila tidak bisa menjadi penyiar, karena masih banyak bidang-bidang lain di dunia radio yang bisa lo masukin. Gimana? Jadi udah kebuka kan wawasannya bahwa lo bisa bekerja di radio gitu, nggak harus jadi penyiar. Jadi saran gue, kalau lo misalnya mahasiswa nih, pengen maganglah di radio di daerah masing-masing. Nah, dari magang itu nanti lo akan dapat pengalaman seperti apa nih dunia radio. Itu sih kalau memang tertarik di dunia radio ya. Tapi kalau tidak ya mungkin bisa ke TV, ke media-media lain. Banyak sih sebenarnya sekarang, semuanya bisa kita masuki asalkan kita punya kemampuan dan kemauan gitu untuk belajar, dan mudah-mudahan saja apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Oke, itu saja informasi mengenai bidang-bidang pekerjaan apa saja di radio selain penyiar yang bisa lu masuki atau lu tekunin. Jadi nggak usah berkecil hati apabila tidak menjadi penyiar, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini menurut pengetahuan saya yang saya miliki selama ini, termasuk juga pengalaman pekerjaan lebih kurang 25 tahun di dunia radio ya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, kemudian di komen apabila ada pertanyaan seputar dunia radio, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Bobot Sulaiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.